Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya semakin hari semakin lancar. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas lagi ya tentang cara beriklan biar tidak terlalu boncos. Di sini saya akan bahas ya lagi di Shopee ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, ketika beriklan di Shopee teman-teman harus memantau setiap saat ya. Kalau bisa setiap beberapa jam teman-teman harus memantau iklannya. Biar apa? Biar iklannya itu tidak kalau misalkan iklannya ini bagus hari ini, itu oke teman-teman. Kita bisa jalankan sampai 1 hari full. Tapi kalau ternyata iklannya hari ini boncos atau banyak biaya tapi gak ada penjualan, itu eman-eman ya teman-teman. Jadi teman-teman sesekali harus memantau iklan, status iklan, apakah hari ini bagus atau tidak ya. Jadi di sini ya teman-teman, kemarin itu saya akan mengetes di toko saya ya di Shopee. Oke, di sini dimana saya mengetes di sini teman-teman, kemarin ya. Kemarin tanggal 11 itu saya mengetes dengan biaya 330 ya teman-teman. Terjualannya cuma satu ini. Jadi di sini sangat boncos ya, menurut saya ini boncos ya teman-teman. Jadi dengan biaya 300.000 lebih cuma mendapatkan satu penjualan, dimana satu penjualannya itu cuma profit sekitar 40 ribuan teman-teman. Jadi di sini boncosnya hampir 300 ya. Dengan dimana ya yang melihat sangat banyak sekali teman-teman, yaitu 31.000 dengan jumlah klik ya yang masuk ke toko saya yaitu 1.200 dengan persentase kliknya di atas 3%. Jadi di sini persentase kliknya sudah bagus ya teman-teman. Kenapa bagus? Karena biasanya ada beberapa faktor ya yang bisa CTR-nya tinggi atau persentase kliknya tinggi. Yang pertama yaitu biasanya dari segi fotonya bagus. Jadi fotonya itu beda dari kompetitor lain. Jadi di sini ke teman-teman ketika beriklan teman-teman harus wajib memakai foto yang bagus, yang beda ya, kalau bisa beda dengan kompetitor. Jadi di sini ketika di sininya tinggi, persentasenya kliknya tinggi, maka biasanya dari fotonya bagus dan juga sudah ada penjualan dan ulasan. Jadi teman-teman nanti ketika sudah beriklan teman-teman harus perhatikan dari segi foto harus bagus. Terus yang kedua dari segi penjualan sudah ada penjual meskipun cuma 1 atau sampai 3 terjual dan sudah ada satu ulasan bintang 5 itu ya minimal ya teman-teman. Terus kenapa di sini bisa boncos teman-teman? Saya cuma mengetes ya apakah dengan biaya iklan yang cukup tinggi bisa mendapatkan penjualannya yang tinggi juga meskipun persentase kliknya sudah bagus. Tapi ternyata teman-teman yang memesan cuma 1 ya di sini. Kita coba lihat ya di sini teman-teman iklannya. Oke, saya di sini mengaktifkan produk serupa ya teman-teman, juga produk serupa di mana ya? Di sini kita urutkan yang paling tinggi 70.000, tidak ada penjualan sama sekali teman-teman. Oke. 50.000 nggak ada. Padahal ya di sini teman-teman, kalau kita bedah di sini misalkan satu produk ini kita coba cek ya. Di sini yang cuma ada penjualannya itu jumlah kliknya yang cuma 22 klik ada penjualan. Ini termasuk produk yang saya winning ya teman-teman. Jadi di sini acosnya 6%. Di sini produk winning ya teman-teman. Di sini produknya sudah ada penilaian semua teman-teman. Sudah ada penjualan banyak, sudah ada penilaian juga yang bagus, tapi ini meskipun kliknya sudah 400, 100, 200, ini gak ada penjualan. Kenapa bisa begitu? Gak ada penjualan. Yang pertama ya, yang satu, teman-teman harus catat, trennya lagi turun. Jadi permintaan pasar itu lagi turun ya teman-teman, lagi turun. Misalkan kita jualan kayak jas hujan. Misalkan sekarang sudah lewat musim hujan. Maka ketika trennya permintaannya ini turun, maka kemungkinan besar yang membutuhkan kan juga sedikit meskipun yang melihat banyak.
kayak melihat produk kita banyak tapi permintaannya sedikit. Jadi teman-teman harus ini ya, harus mengatur nanti. Jadi teman-teman misalkan dana iklannya itu banyak, teman-teman jangan habiskan semua. Kalau misalkan satu hari ini apa ya, misalkan sampai siang gitu, gak ada yang nanya atau gak ada penjualan, teman-teman bisa stop iklannya. Jadi teman-teman, yang pertama ya, karena trennya lagi turun. Yang kedua, karena mungkin ada kata kunci yang tidak winning ya, kata kunci yang tidak winning atau kata kunci yang memakan biaya bid. Jadi nanti teman-teman bisa atur ya, bisa atur atau bisa pilih lagi kata kunci mana yang tidak mendapatkan closingan dalam 1 bulan. Oke, misalkan kayak di sini ya teman-teman, dalam 1 bulan ya biayanya 400.000, hampir 500.000, tapi cuma penjualan 4. Ini boncos ya teman-teman. Meskipun di sini persentase kliknya hampir 9% dengan jumlah klik 2.400, ini sudah bagus sekali. Tapi kenapa penjualannya sedikit? Kita coba bedah di sini. Padahal di sini biaya per kliknya sangat rendah sekali. Kita coba klik sortir ya di sini teman-teman. Produk kata kunci yang memiliki apa ya, yang bisa menghasilkan closingan, yaitu cuma ada 2 kata kunci. Jadi di sini ya teman-teman, kita bisa lihat kata kunci yang tidak ada penjualan di sini. Kata kunci di sini nih bisa kita off-kan teman-teman, bisa kita off-kan. Jadi teman-teman ketika sudah menemukan di sini biaya yang sangat tinggi tapi gak ada penjualan, teman-teman bisa atur di sini. Cari kata kunci yang 1 bulan ini menghasilkan, teman-teman. Yang tidak menghasilkan di off-kan aja. Jadi teman-teman fokus yang kedua ini, dijor-jorin biayanya. Jadi biaya yang misalkan 400.000 ini dikasih ke kata kunci 2 ini, maka kemungkinan besar closingannya semakin gede. Jadi nanti teman-teman bisa riset kata kuncinya lagi, kata kunci yang tidak winning dihapus atau dinonaktifkan itu ya. Yang ketiga, atur biaya bid iklan ya, atur biaya bid iklan. Misalkan ya di sini teman-teman, di sini kan sudah ada ya bidnya ini 250, ini sangat kecil ya, sudah kecil, gak nyampe 500. Kalau misalkan iklan ini sudah banyak yang nanya, sudah tayang, dan peringkat rata-ratanya ini sudah berada di 10 besar teman-teman, dan iklan ini gak menghasilkan, teman-teman bisa kurangin di sini ya, biaya per kliknya itu dikurangin. Misalkan 250, kita kurangin sampai 200. Intinya peringkat rata-ratanya di sini bisa 10 besar ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman mainkan ya, jangan fokus di biaya klik besar tapi penjualan gak ada. Jadi teman-teman, yang ketiga, atur biaya bidnya. Kalau misalkan produk ini biaya bidnya misalkan produk ini sekarang bulan ini misalkan nggak ada penjualan, teman-teman bisa kurangin biaya bidnya. Gak usah banyak-banyak ya teman-teman, penting dikurangin supaya menghemat biaya iklan. Jadi boncosnya itu gak terlalu banyak ya teman-teman. Terus yang keempat ya, yang terakhir, yaitu cek kompetitor. Jadi teman-teman misalkan jualan jas hujan, teman-teman bisa cek kompetitornya. Bulan ini masih banyakkah yang terjual? Misalkan kita sortir terlaris ya. Misalkan jas hujan pria, kita sortir terlaris. Oke teman-teman, di sini ada ya per bulannya 1.000 yang terjual, 1.000 ya jas hujan. Tapi kenapa di toko kita sedikit? Mungkin ya teman-teman, mungkin dari segi itu tadi, dari segi kata kunci atau dari segi harga ya. Harga juga berpengaruh teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa diatur lagi harganya. Kan di sini ada kata kunci ya, jas hujan pria. Misalkan ini sudah masuk ke kata kunci yang teman-teman pakai di iklan, dan kita sortir ya di sini, penjualannya sudah 1.000, tapi punya teman-teman nggak ada penjualan atau sepi, teman-teman bisa ubah kata kuncinya.
misalkan jas hujan apa gitu, jas hujan premium misalkan atau jumbo. Kita coba tes, cek. Oke, di sini kan udah turun ya. Jadi kalau kita ubah kata kuncinya di sini, yang tadi penjualannya 1000, ini tiba-tiba langsung 200-an teman-teman, dan sudah ini 90, 70. Jadi nanti teman-teman bisa cek kompetitor. Apakah penjualan yang produk serupa dengan produk kita itu masih penjualannya banyak atau belum. Kalau masih banyak, teman-teman bisa ganti kata kuncinya. Jadi teman-teman bisa ganti kata kuncinya, dan juga bisa atur biaya bidnya yang sudah saya jelaskan yang tadi. Jadi teman-teman nanti ketika sudah beriklan ya teman-teman, kalau sudah biasanya ya kalau sudah sering beriklan, biasanya sudah ada feeling ya teman-teman. Kalau hari ini misalkan hari ini sepi atau gak ada yang nanya gitu, pasti penjualannya juga menurun. Jadi teman-teman jangan terusin iklannya. Jadi teman-teman jangan di top up terus. Kayak yang punya saya ini, saya top up, saya biarin ya iklannya jalan meskipun sudah mencapai 100.000 kemarin, mencapai 100.000 gak ada penjualan, saya biarin ya teman-teman, saya jalankan sampai 200.000 gak ada penjualan. Harusnya saya stop, tapi saya untuk mengetes ya teman-teman. Jadi sini sampai 300 dan ini boncos ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dicatat lagi ya, dicatat lagi misalkan dari trennya yang turun, saya ulangi lagi. Misalkan dari trennya yang turun atau riset kata kuncinya itu terlalu banyak, maka kita harus eliminasi kata kunci yang tidak menghasilkan. Terus atur biaya bidnya, Terus setelah itu cek kompetitornya. Kalau kompetitor kita ini penjualannya masih banyak dan kita gak ada penjualan, mungkin dari segi harga ya. Mungkin dari segi harga kita pakai kata kunci yang berbeda dengan kompetitor. Sehingga dengan menjalankan 4 indikator tadi, teman-teman bisa meminimalisir biaya iklan dan juga bisa mendapatkan konversi atau penjualan yang semakin meningkat. Jadi teman-teman nanti dites aja untuk iklannya apakah masih boncos atau belum. Kalau boncos, teman-teman ikuti yang saya sarankan tadi. Oke teman-teman, kalau teman-teman bingung cara beriklan, teman-teman bisa ya ada di video saya di atas ini. Teman-teman bisa lihat gimana cara menjalankan iklan, mengatur iklan supaya efektif. Teman-teman bisa lihat. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga orderan teman-teman semakin hari semakin banyak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.